Bab 1357. Setelah Wira dan Biantara sama-sama menarik pelatuk senapan, mereka langsung berhasil menembak mati beberapa orang. Pada saat itu, tekanan Julian berkurang. Dia memukul pingsan seseorang, lalu menendang yang satunya lagi hingga terbang. Para perampok itu menjadi terkejut dan memandang Wira dengan ekspresi tidak percaya dengan kejadian itu. Wira dan Biantara juga tidak berbelas kasihan dan terus menembak. Setelah beberapa saat, dari 10 orang itu hanya tersisa 2 orang yang masih hidup. Namun melihat rencana mereka sudah terungkap, 2 orang yang tersisa itu juga langsung menembak diri mereka sendiri. Saat melihat mereka sudah mati, Wira baru menghelakan napas lega dan buru-buru mendekat. "Julian, kamu baik-baik saja, kan?" Sebelumnya, Julian hampir saja kehilangan nyawanya saat mereka sedang berlatih bersama, sehingga kali ini Wira pun merasa sangat khawatir. Namun untungnya, Julian baik-baik saja. "Tenang saja, Tuan. Aku baik-baik saja." Julian memang berkata seperti itu, tetapi dia mengernyitkan alisnya dengan erat. Dia membungkuk dan mulai mencari-cari. Lalu akhirnya menemukan sebuah token dari tubuh salah satu perampok itu. Token itu berwarna merah gelap dengan ukiran yang bertuliskan pembunuh. Token itu sangat mengerikan dan terlihat jelas bukan barang yang baik. "Apa ini?" tanya Wira dengan tergesa-gesa. Meskipun tidak bertanya, dia juga tahu tulisan itu seharusnya nama dari sebuah geng. Julian menarik napas dalam-dalam dan ekspresinya menjadi sangat muram, lalu dia baru berkata, "Geng pembunuh token ini adalah lambang identitas geng pembunuh." Mendengar perkataan itu, Wira langsung mengernyitkan alisnya. "Geng pembunuh? Nama yang angkuh? Apa mereka berasal dari sekte gunung?" Wira sudah menebak identitas Julian sebelumnya. Sekarang, sekte langit sedang mengendalikan seluruh dunia, sehingga Julian pasti berasal dari sekte langit. Sementara itu, orang-orang yang ingin membunuhnya ini pasti berasal dari sekte gunung. Julian tidak membantah perkataan Wira, melainkan menganggukkan kepalanya. Namun, hal ini membuat ekspresinya menjadi sangat muram. Dia yakin geng pembunuh bisa datang ke sini, target mereka pasti adalah dia. "Kak Wira, ada sebuah surat di tubuh orang ini." Pada saat itu, Biantara tiba-tiba berbicara. Setelah semua orang melihat ke arahnya, mereka melihatnya sudah memeriksa tubuh semua perampok itu dan menemukan sebuah surat. Wira segera mengambil surat itu dan membukanya. Saat membaca surat itu, dia makin mengernyitkan alisnya. Ternyata memang sesuai dugaannya, orang-orang ini datang untuk membunuh Julian. Para pembunuh yang dikirim kali ini adalah pembunuh bayaran. Jika rencana ini berhasil tentu akan sangat bagus. Namun jika mereka gagal, mereka akan langsung mati di sini. Hanya saja, 10 orang ini terlalu percaya diri, sehingga mereka tidak menyembunyikan surat ini. Saat Wira menatap Julian, Julian pun menarik napas dalam-dalam dan ekspresinya terlihat rumit. "Tuan, sepertinya aku nggak bisa ikut kalian kembali ke Dusun Darmadi lagi." 11. Setelah Julian mengatakan itu, Wira menjadi tertegun. Kenapa? Apa karena ada orang yang akan membunuhmu?" Wira bisa mengerti apa yang dimaksud oleh Julian. Orang-orang ini jelas bukan orang biasa dan dari tindakan mereka sekarang, jelas mereka datang demi membunuh Julian. Dia menebak mereka pasti akan menyerang lagi, sehingga Julian tidak ingin kembali ke Dusun Darmadi demi keselamatan semuanya. Dia khawatir akan membawa masalah untuk Dusun Darmadi. "Benar, Tuan. Aku sangat senang bisa ikut bersamamu selama beberapa waktu ini, tapi aku nggak ingin merepotkan kalian." Bab 1358. Jadi, aku hanya bisa pergi. Setelah Julian mengatakan itu, Wira mengernyitkan alisnya dan berkata, "Julian, aku tahu ada banyak hal yang kamu sembunyikan dari kami, tapi aku pikir, setidaknya kita sudah berteman, ada beberapa hal yang harusnya kamu katakan kepadaku. Apalagi, aku juga tahu ada beberapa hal yang nggak bisa kamu sembunyikan dariku terlalu lama." Apa yang dikatakan Wira memang benar. Dia tahu tentang sekte langit dan sekte gunung, sehingga meskipun Julian menyembunyikannya, suatu hari nanti dia pasti akan tahu. Julian menatap Wira dan menarik napas dalam-dalam. Setelah mempertimbangkannya sejenak, dia baru berkata, "Tuan, aku nggak bermaksud menyembunyikannya darimu, tapi kamu sudah tahu pun nggak akan ada cara. Aku adalah orang yang akan mati suatu hari nanti. Lebih cepat atau lama mati pun sama saja.
Aku nggak mengatakannya karena aku nggak ingin kalian mengkhawatirkanku. Julian langsung berbicara. Saat mengatakan itu, matanya mulai memerah. Mendengar perkataan itu, Wira belum sempat mengatakan apapun, Dewina sudah langsung menjadi marah. Apa yang kamu katakan? Julian, kamu ini adalah teman kami, sudah seperti anggota keluarga kami. Apa kamu nggak menganggap kami sebagai teman dan keluargamu ya? Benar, kakakmu ini sudah marah. Wira tersenyum, karena apa yang dikatakan Dewina itu juga isi hatinya. Semua orang di Dusun Darmadi dan bahkan saudara-saudaranya di luar sana, semuanya adalah anggota keluarganya. Itu adalah hal yang tak terbantahkan. Mendengar perkataan itu, Julian menghelakan napas dan berkata, baiklah, aku akan beritahu kalian. Aku adalah anggota keluarga Triaji dari Sekte Langit. Keluarga Triaji mengendalikan Sekte Langit dan merupakan penguasa tertinggi di Sekte Langit selama 60 tahun ini. Aku ini adalah putri keluarga Triaji. Statusku memang mulia, tapi sebagai putri tunggal dari keluarga yang mengendalikan Sekte Langit, aku harus menghadapi satu kali ujian hidup dan mati dalam hidupku ini. Itu adalah pertarungan yang diadakan 60 tahun sekali di Gunung Langit. Setelah mendengar perkataan itu, Wira langsung teringat sesuatu. Ekspresinya berubah drastis dan buru-buru berkata, kamu adalah orang yang akan berpartisipasi dalam pertarungan hidup dan mati yang dikatakan biksu baju hijau. Dia bilang kali ini Sekte Langit tidak punya peluang untuk menang, karena orang yang akan berpartisipasi dalam pertarungan sudah mendekati ajalnya. Jadi, orang yang dia katakan adalah kamu. Wira merasa sangat terkejut. Dia tidak menyangka halnya akan seperti ini. Julian menganggukkan kepalanya. Benar, Tuan. Orang yang kamu panggil biksu baju hijau itu adalah guruku, bernama Hastalioris. Hanya saja, aku bukan murid yang baik. Tuan, aku mendekatimu karena guruku bilang kamu adalah orang yang sangat menarik. Hidupku hanya tersisa beberapa tahun lagi, jadi aku pergi dari Sekte Langit demi melihat dunia ini sebelum hidupku berakhir. Guru mengkhawatirkanku, makanya dia selalu mendampingiku. Selain itu, guruku juga yang menyelamatkan Ksenia. Setelah Julian selesai mengatakan itu, Wira akhirnya mengerti ternyata semuanya seperti itu. Julian, jadi bagaimana dengan Sekte Gunung? Siapa yang menjadi lawanmu? Setelah mendengar pertanyaan Wira, Julian berkata, dia juga seseorang yang punya nasib menderita sepertiku. Dia adalah anggota keluarga Barak, Rosa Barak. Hanya saja, dia adalah seorang jenius, sedangkan aku hanya seseorang yang sudah mendekati ajalnya. Aku pasti akan mati dalam pertempuran kali ini adalah kesepakatan antara Sekte Langit dan Sekte Gunung. Alasan mereka membuat ini pertarungan antara wanita adalah karena seorang wanita nggak terlalu penting. Saat mengatakan itu, ekspresi Julian terlihat sedih. Wira dan yang lainnya juga memahami penderitaan Julian.